Hanya petani yang berkelas saja menggunakan cara ini. Sudah terbukti ampuh dan bagus sekali untuk mempercepat pertumbuhan tanaman kita dan menyuburkan tanah kita. Cara ini adalah cara yang sehingga tanaman kita itu untuk bisa cepat tumbuh dan juga subur untuk tanaman cabai maupun untuk semua jenis tanaman seperti tanaman sayuran yang banyak butuh unsur hara nitrogen dan tanaman padi ya, biar hasil kita akan melimpah. Nih saya akan kasih tahu rahasianya dan dicampurkan dua bahan ini sehingga panen kita itu naik tajam 10 kali lipat. Nah, cara ini banyak sekali yang tidak mengetahuinya dan jarang sekali yang mau belajar cara ini. Tapi tenang sahabat, di sini saya akan bongkar. Untuk tanaman padi ini bisa memperbanyak anapan padi sehingga perumpun itu bisa sampai 70 batang, luar biasa sahabat ya. Nah, untuk tanaman padi ntar sahabat ya, atau tanaman cabai biar buahnya banyak, itu cukup memakai satu bahan, itu sama seperti ini sahabat ya. Dan untuk fase generatif yaitu pembungaan, sahabat bisa menggunakan pupuk fosfat. Nah, begini caranya sahabat ya. Sahabat siapkan dulu urea. Nah, ini untuk fase vegetatif ya, pindah tanam. Yaitu fase pertumbuhan yang dibutuhkan paling tinggi adalah unsur hara nitrogen. Misalkan sahabat biasa menggunakan pupuk setiap kali tanam itu 1 karung, tetapi menggunakan bahan tersebut yaitu garam sahabat ya, sahabat bisa pangkas sampai setengah karung sahabat dari pupuk urea ini. Oke, caranya begini sahabat. Di sini sahabat menggunakan garam kasar. Jangan sampai menggunakan garam lembut sahabat ya, itu karena ada proses pabrik. Tetapi memakai garam krosok atau garam kasar ini hasilnya akan lebih maksimal. Sehingga pupuk yang biasanya sahabat gunakan itu sampai 1 karung sahabat bisa pangkas menjadi setengah karung, yaitu sampai 25 kilo, asalkan sahabat tambahkan bahan ini yaitu garam krosok ya. Biar ntar di fase pertumbuhan itu tanaman kita itu akan cepat pertumbuhannya dan melesat, sehingga untuk tanaman sayur itu daunnya akan menjadi hijau royo-royo dan pertumbuhannya juga akan cepat juga. Dan untuk tanaman padi itu tidak akan mengalami stres karena pH dari garam itu akan menormalkan dari tingkat keasaman pupuk urea ini. Oke, caranya begini sahabat. Pertama, sahabat masukkan dulu di sini yaitu urea ya. Urea misalkan setengah karung dulu sahabat ya. Ini sebagai contoh aja karena setiap musim saya menggunakan cara ini dan hasilnya itu sangat luar biasa untuk mengiritkan pupuk urea. Nah, setelah ini di sini sahabat gunakan garam sahabat ya. Untuk takarannya atau ukurannya setengah karung itu sahabat menggunakan garam kurang lebih itu 4 kilo saja udah cukup sahabat. Nah, setelah itu baru dicampur adukan. Nah, tujuannya dari kita menggunakan cara ini adalah untuk menggemburkan tanah tersebut. Nah, tanah yang biasa keras bantat karena pemberian pupuk kimia yang berlebihan, dengan menggunakan cara ini insya Allah tanaman sahabat itu akan tumbuh subur dan juga tanah kita akan menjadi gembur. Tetapi ingat, untuk pematang sawah yang terlalu bertebing sampai 2-3 meter jangan gunakan garam, itu nanti tanah sahabat itu akan ambruk begitu ya. Nah, untuk fase pembuahan sahabat ya, ntar itu fase generatif atau untuk tanaman cabai ketika sudah mengeluarkan cabang ke kiri ke kanan, itu artinya sudah masuk fase generatif ya sahabat. Nah, untuk fase pembuahan untuk tanaman padi di fase bunting pakai gunakan cara ini. Masukkan air di dalam gelas sebanyak kurang lebih setengah gelas seperti ini, lalu ditambahkan obat ini sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat, nah, di sini obat yang kita gunakan adalah Mixagrip sahabat ya. Nah, tapi biasanya sih saya menggunakan Promah, itu juga bagus, tetapi karena tidak ada Promah di sini cukup kita menggunakan Mixagrip saja sebanyak 1 biji seperti ini sahabat ya. Ingat, ini untuk fase generatif atau merangsang pembungaan dan pembuahan. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas sahabat ya untuk obatnya ini. Nah, baru kita aduk-aduk sampai merata. Untuk pengadukan obat ini memang sudah susah sekali larut. Kalau agak lama tidak larut, sahabat bisa ini ya, agar cepat terlarut rata dari obat ini.
Nah, tujuannya ini sahabat, entar bunga itu menjadi banyak dan juga anti rontok. Itu tujuannya sahabat ya. Dan hasilnya juga akan maksimal. Nah, ini dia sahabat ya, saya sudah peprek tadi obatnya dan sudah melebur seperti ini. Dan kita tambahkan satu bahan lagi, yaitu natrium sahabat ya. Nah, unsur hara natrium ini kita dapatkan dari penyedap masakan, yaitu Masako. Natrium adalah biar tanaman kita itu ya tujuannya sama untuk merangsang pembungaan dan pembuahan, dan juga bisa tanaman kita itu untuk bunga dan buahnya itu anti rontok, begitu ya sahabat ya. Nah, natriumnya ini sangat tinggi sekali sahabat. Nah, ini saya sudah zoom ya. Nah, untuk Masako ini atau penyedap masakan ini kita cukup masukkan satu saset ya, atau satu bungkus seperti ini. Nah, setelah itu sahabat ya, baru di sini kita campur adukan biar benar-benar merata. Tetapi sahabat, di sini yang kita gunakan untuk bahan di fase generatif atau pembungaan ini adalah untuk tanaman untuk satu tangki semprotan begitu ya sahabat, bukan untuk 2 semprotan. Nah, biar hasilnya maksimal, kita tambahkan unsur nitrogen sedikit. Setelah ini sahabat, untuk unsur hara nitrogennya kita cukup menggunakan urea sahabat ya. Nah, urea sedikit saja di sini, yaitu 1 sendok, nggak usah banyak-banyak. Dan karena di situ ada natriumnya. Misalkan sahabat, kalau natriumnya ini kurang berasa atau susah tidak menyetreskan tanaman itu, ntar sahabat bisa menggunakan garam krosok untuk menggantikan natrium, atau kedua-duanya bisa begitu sahabat ya. Nah, baru dicampur adukan sampai benar-benar larut rata dari urea tersebut. Ini untuk pergendongan semprotan sahabat ya, biar hasilnya maksimal untuk tanaman kita, sehingga pembungaannya itu menjadi banyak dan buahnya menjadi lebat sahabat ya. Nah, campur adukan saja. Nah, ntar sahabat kalau udah kalau untuk bahan ini langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah, untuk sistem kocor itu sahabat bisa gunakan 30. Untuk sistem kocor sahabat bisa tambahkan bahannya ini. Misalkan untuk natriumnya sahabat bisa gunakan 2 bungkus, dan atau garam sebanyak 3-4 sendok. Dan untuk ureanya sahabat bisa gunakan 3 sendok per tangki semprotan, dan lakukan sistem kocor sahabat ya. Dan untuk sistem spray cukup menggunakan bahan ini udah cukup, itu udah mewakili dari sistem penyepraian. Karena terlalu banyak dari bahan ini, takutnya tanaman sahabat itu akan menjadi rontok. Itu sahabat ya. Nah, silakan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.